ini adalah salah satu brand yang ada di saham ini yang akan melakukan buyback. Ya, produknya adalah keju Procis. Nah, perusahaannya apa yang akan melakukan buyback? Nah, akan saya ulas di video kali ini dan nantinya akan disetujui dulu saat RUPS. Apakah menarik dengan adanya buyback ini? Tonton video ini sampai selesai, oke? Check this out. Saya tag video ini tanggal 19 Maret 2024 jam setengah 10 lebih 9 menit. Dan kondisinya ISG-nya naik 0,66% ya ke 7.350. Oke, kenaikan paling gede di LQ45 BMRI, Pegas lah ya. Oke, ini perusahaannya yaitu PT Mulia Boga Raya Tbk atau kode sahamnya Keju ya. Ini Keju sudah rilis keterbukaan informasi tentang buybacknya. Keterbukaan informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan PT Mulia Boga Raya Tbk. Saat saya tag ini kondisinya Keju berada di harga 1155. Kalau kita lihat di profil perusahaan bisa dikatakan belum ada 5 tahun listing ya, tepatnya 25 November 2019. Pengendalinya adalah Garuda Food. Oke. Good ini juga ada perusahaan juga yang maksudnya listing juga kodenya Good GOOD ya, itu listing juga. Nah, ini ya. Keju cheddar antara lain adalah Pro Cheese, Super Cheese, Top Cheese, Pro Cheese juga, Taste Better. Nah, itu ya nama brand-brandnya lah. Oke, pengendalinya adalah Garuda Food. Terus yang di masyarakat itu 9%. Nah, ini nanti akan ada berapa yang akan dibeli. Oke, menurut keterbukaan informasi mereka akan membeli. Nah, ini perkiraan jadwal pelaksanaan pembelian saham kembali itu setelah RUPS. Nah, ini ada pembelian kembali perseroan tersebut. Saham perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 bulan setelah persetujuan saat RUPS. Nah, perusahaan RUPS itu nanti kalau nggak salah di April, tepatnya di 24 April. Kalau berdasarkan keterbukaan informasi, berdasarkan corporate action juga sejak mereka listing itu sudah bagi dividen tapi nggak rutin ya. Tahun lalu itu 75 per lembarnya, berdasarkan EPS-nya itu 78, jadi lumayan besar. Kalau tahun ini apakah bagi dividen? Mungkin bagi tapi tidak besar. Mungkin bagi sih, kalau bagi pun misal 45 lah, 45 kita bagi dengan harga sekarang 11.50 ya, secara yield 3,9 oke lah. Cuman cara nominal nih turun dibandingkan tahun lalu. Labanya aja 53,56 per lembarnya. Oke, mereka akan melakukan buyback itu nominalnya 7,5 miliar. 7,5 miliar tuh udah termasuk biaya atau setara dengan 0,43%. Karena yang listing itu tadi 9% ya. Jadi inilah ya. Jadi masih tersisa 8% lah. 8,5. Dan ini kondisi maksimal ya. Kondisi maksimal. Oke. Nah, ini rincian biaya atas perantara perdagangan jika ada sehubungan dengan rencana pembelian dan biaya lainnya adalah 18 juta. Jadi nanti ini kurangi 18 juta. Nah, itu total dananya aja udah itu. Karena 18 juta itu untuk biaya buybacknya aja sih. Itu sih. Kalau di sini tertera seperti itu gitu. Itu 12 bulan maksimal. Terus bentar, mana lagi? Nah, ini, dan dia menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai anggota bursa melakukan pembelian saham kembali melalui bursa atau kode sahamnya YP. Oke, YP. Kalau kita cek di sini pun profil, di sini tidak bisa ya. Kita cek lewat sini, lewat apa namanya? iPod. Underwriternya saat mereka listing itu Lotus Andalan Sekuritas. Beda. Biasanya seringnya tuh mirip lah ya teman, ini beda dan dia menunjuk si YP untuk melakukan buyback. Nah, cuman dalam buyback ini tidak semuanya itu dijelaskan mereka buyback pakai apa. Yang jelas tuh dananya. Nah, itu dananya.
Oke, dana udah, perkiraan ini tidak, performa laba ini nggak usah. Terus sumber dana. Nah, sumber dananya ini menggunakan kas internal. Bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman atau hutang. Jadi saldo laba yang jadi ekuitas itu tetap aman karena yang berkurang hanya kasnya aja, kas internal. Nah, sedangkan di sini menurut case statistik di Stockbit, kas mereka itu 153 M. Jadi kecil, cuma diambil berapa tadi? 7,5 ya. Benar, tadi berapa ya? 7,5. Ya kita bagi aja 7,5 153. 7,5 bagi 153. Ya ini 4/5%-nya aja yang diambil dari kasnya. Kecil banget. Tuh yang nominalnya, nah ini kasnya ya. Sebelumnya 152,5 ini, terus setelah ya jadi ini 145 ya, karena buat buyback. Udah itu aja sih kalau menurut saya, ini hal yang oke. Nah, ini dengan adanya pembelian saham kembali membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan perseroan. Ya, karena menurut saya ya, dengan adanya buyback ini pasti masyarakat lah ya. Ini kan tulisannya adalah pemegang saham ya. Bagi pemegang saham maksudnya itu di luar perseroan, dampaknya akan positif ya, karena melihat bahwa mereka masih pegang kok yang kemarin buyback. Itu aja sih, sesimpel itu. Sama aslinya dengan perusahaan yang di buyback oleh salah satu pengendali kemarin saya bahas, yang mana 2 hari yang lalu kalau nggak salah, atau minggu ya, maka saya bahas yang mana beliau melakukan buyback. Itu juga membuat kepercayaan dari masyarakat juga, pengendalinya aja melakukan pembelian kembali. Itu hal yang bagus. Itu sisi positifnya itu. Cuman kalau kita cek keju secara bid and offer itu seperti ini, sepi ya, value transaksinya sepi. Kalau kita lihat bahkan di chart itu sahamnya seperti ini. Bentar, keju. Oke, nah stuck di sini aja, dan shadow-shadownya atasnya panjang banget. Volume rata-rata ya hanya sekian, 30-an ribu, tipis, kecil-kecil lah. Dan ini kondisinya masih sideways. Itu aja sih. Kalau habis dividen biasanya dibanting. Ini juga sama dividen. Ini nah seperti itu ya historicalnya ya. Ini juga akan sama, nantinya akan seperti itu. Dengan adanya buyback oke. Terus kalau kita lihat secara PI ini 21, PBV 2. Secara PBV udah mahal. Tapi kita mau cek berdasarkan historicalnya, tahun-tahun sebelumnya labanya gimana. Oke, mereka kan belum ada 5 tahun ya. Ini revenue-nya 900, ini makin naik dibandingkan tahun lalu, cuman turun ya. Tahun lalu masih 1044 miliar atau 1,044 triliun. Sekarang turun 1,019. Nah, anehnya net profitnya turunnya jauh banget, dari 117 ke 80. Nah, itu sih. Secara hutang kita lihat short dan long ini makin bertambah ya. Malah ya 157, 155 ya, makin bertambah hutangnya dibandingkan tahun sebelumnya. Ini tapi kasnya bertambah, which is good. Dan kasnya hampir bisa menutup hutang jangka pendeknya secara keseluruhan. Itu sih. Secara PE tidak bisa dikatakan murah harga sekarang 21. Average-nya tahun lalu bahkan di bawah 20. Paling tinggi itu 18, tahun lalu 18. Sebelumnya bisa 12, 16. Ini masih mahal sih. Ya, PBV-nya 400-an. Terus secara PBV, nah cuman kalau secara PBV ini murah. Kalau secara PE ini mahal. Kalau saya better kalau ini perusahaan consumer good, ya mending ke pakai PE lah. Kalau saya melihat seperti itu. Nah, tinggal ini kita tidak membahas laporan keuangannya, tinggal kita cek lagi secara revenue bertumbuh nggak dari segi lini bisnisnya. Itu bisa diperhatikan juga sih. Kalau saya melihat seperti itu. Net profit 10%, nggak tinggi-tinggi amat, so-so. Terus, nah ini dihargai wajar di Stockbit 1,5 T, sekarang 1,7, udah price in lah ya, udah harga wajarnya. Cuman ya itu tadi, mungkin hanya mengoleksi aja sih, sebatas mengoleksi kalau saya melihat dari si pengendali, atau dari si
eh siapa Perseroan itu sih dianalis tidak ada rekomendasi di sini. Jadi itu yang bisa di-share tentang keju yang akan melakukan buyback, akan melakukan buyback. Dananya tidak terlalu besar, nominalnya 7,5 M. Cuman ini hal yang bagus kalau saya melihat ya, sisi positif. Mungkin nantinya bisa berefek ke pergerakan sahamnya, harusnya lebih oke lah ya dengan adanya ini sentimen positif ini. Jadi itu ada beberapa corporate action yang hasilnya positif, sudah pasti positif. Stock split itu positif, buyback positif, dividen bisa positif bisa negatif. Negatif itu jikalau dia bagi dividennya atau DPR payout rasionya itu turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu negatif. Tapi kalau sama ya itu tetap positif. Reg issue itu kita lihat dulu, tender offer itu kita lihat dulu, jadi bisa positif bisa negatif. Dan corporate action yang satu ini buyback menurut saya positif sih untuk keju. So far itu, cuman apakah layak untuk dibeli, menurut saya enggak dulu lah ya kalau untuk keju. Mungkin itu yang bisa saya share tentang video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman selalu diberikan kesehatan. See you on the next video. Bye bye.